Perkenalkan, nama saya Jonathan Lantang dengan NIM 220611020384 dari kelas 6B6 Manajemen Perubahan. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen SDM. Pengertian manajemen SDM yaitu manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan strategis yang berfokus pada pengelolaan tenaga kerja, pegawai, karyawan, atau staf dalam sebuah organisasi, baik perusahaan swasta, lembaga publik, maupun UMKM. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dapat digunakan secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan organisasi. Manajemen SDM melibatkan berbagai aktivitas penting seperti perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, sistem kompensasi, hubungan industrial, hingga pengelolaan budaya dan lingkungan kerja. Tujuan manajemen SDM. Manajemen SDM bertujuan untuk 1. Memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, membangun hubungan kerja yang harmonis antara manajemen dan karyawan, memberikan pengembangan karir bagi karyawan, menjaga kepuasan dan motivasi kerja, dan yang terakhir menjamin kesejahteraan dan keselamatan kerja. Fungsi-fungsi manajemen SDM berikut adalah fungsi utama dalam manajemen SDM. Yang pertama, perencanaan SDM atau Human Resource Planning. Perencanaan SDM bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan tenaga kerja, peramalan permintaan dan penawaran tenaga kerja, serta penyusunan strategi pengadaan atau pengurangan tenaga kerja. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses untuk menarik calon karyawan potensial, sedangkan seleksi adalah proses untuk memilih kandidat terbaik dari yang melamar. Tujuannya adalah untuk mengisi posisi kosong dengan orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang efisien. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan atau training and development. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam jangka pendek. Sedangkan pengembangan lebih berfokus pada peningkatan kompetensi jangka panjang. Program ini penting agar karyawan selalu berkembang sesuai perubahan teknologi dan kebutuhan organisasi. Yang keempat, manajemen kinerja atau performance management. Manajemen kinerja melibatkan penilaian kinerja karyawan berdasarkan target dan indikator yang ditetapkan. Proses ini membantu organisasi mengevaluasi kontribusi individu serta memberikan umpan balik yang membangun. Yang kelima, kompensasi dan tunjangan. Kompensasi adalah segala bentuk imbalan yang diterima karyawan, baik dalam bentuk gaji, bonus, insentif, maupun tunjangan lainnya. Sistem kompensasi yang adil dan kompetitif akan meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Yang keenam, hubungan industrial dan karyawan. Fungsi ini mencakup upaya untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara manajemen dan tenaga kerja, termasuk di dalamnya penyelesaian konflik, komunikasi dua arah, dan kerjasama dengan serikat pekerja. Dan yang terakhir, yang ketujuh, keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Manajemen SDM juga bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja. Karyawan harus merasa aman dan sehat selama bekerja agar produktivitas tetap terjaga. Peran manajemen SDM dalam organisasi. Manajemen SDM berperan sebagai strategi partner, yaitu menyelaraskan strategi SDM dengan visi dan misi organisasi. Administratif expert, mengelola sistem kerja yang efisien. Employee champion, menjaga kesejahteraan dan kepuasan karyawan. Change agent, mendukung proses perubahan organisasi. Tantangan manajemen SDM. Dalam praktiknya, manajemen SDM menghadapi beberapa tantangan, seperti
perubahan teknologi dan digitalisasi, dinamika tenaga kerja generasi muda atau milenial dan Gen Z, globalisasi dan persaingan kerja internasional, isu ketenaga kerjaan seperti PHK, upah minimum, dan hak-hak kerja. Dan yang terakhir, menjaga motivasi dan loyalitas karyawan dalam kondisi ekonomi tidak stabil. Manajemen SDM pada UMKM. Pada skala usaha kecil dan menengah atau UMKM, fungsi manajemen SDM seringkali dilakukan secara informal dan sederhana. Namun, keberhasilan UMKM tetap bergantung pada bagaimana pemilik usaha mengelola timnya. Meskipun sumber daya terbatas, UMKM tetap perlu menerapkan prinsip dasar manajemen SDM seperti menyusun tugas dan tanggung jawab yang jelas, memberikan pelatihan sederhana, membangun komunikasi dan budaya kerja yang baik, memberikan insentif berdasarkan hasil kerja. Untuk kesimpulan, manajemen SDM adalah elemen vital dalam keberhasilan sebuah organisasi. Tanpa pengelolaan SDM yang baik, organisasi akan sulit bertahan dan bersaing. Oleh karena itu, setiap organisasi, baik besar maupun kecil, perlu memiliki pendekatan manajemen SDM yang efektif dan strategis untuk memaksimalkan potensi karyawannya demi mencapai tujuan bersama. Terima kasih.